Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan membawakan sebuah roman klasik yang berjudul Pak Janggut, karya Bapak Aman Datuk Madjoindo. Semoga beliau yang telah berada di alam kubur mendapat kelapangan dan diberikan selalu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tak lupa kepada keluarganya yang ditinggalkan, semoga dimudahkan dalam mencari rezeki dan diberi kesehatan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Diterbitkan oleh Balai Pustaka, cetakan pertama 1938, edisi elektronik 2021. Selamat mendengarkan. Di kampung kami ada seorang tua, Pak Janggut namanya. Rumahnya di tepi kampung. Kecil tetapi bersih, pekarangannya lebar juga, tempat ia menanam sayur-sayuran. Pak Janggut belum berapa tahun tinggal di sana, dia baru pulang merantau. Mulanya sangka kami dia bukan orang kampung itu, sebab lagaknya lain, keceknya pun lain. Tetapi kemudian baru terang, dia orang kampung kami itu juga. Kabarnya semenjak muda dia sudah pergi merantau. Ia pergi ke kota dan di sana menjadi mandur rumah sakit. Lama benar dia tak pulang-pulang, belum berapa tahun ia balik ke kampung. Sekarang Pak Janggut tinggal di kampung. Dari rumah sakit dia sudah berhenti dan pensiun. Untung juga bukan? Sekarang Pak Janggut sudah tua, rambutnya sudah putih, umurnya barangkali sudah 60 tahun. Tetapi tuannya bukan tua-tua krisik, makin tua makin mersik, makin kering dan kisut. Pak Janggut tua-tua kelapa, makin tua makin berminyak. Jalannya masih gagah, tulangnya masih kuat, badannya gemuk dan pendek, perutnya besar dan buncit, gayanya tak kalah oleh orang muda. Hanya kepalanya sudah botak, kalau dibukakannya tampak berkilat-kilat macam botol. Kata Pak Janggut, kepalanya botak itu sebab banyak makan keju di rumah sakit, karena itu jadi licin pula sebagai keju. Pak Janggut banyak juga olok-oloknya, tingkah lakunya menggelikan hati orang, kadang-kadang perbuatannya menggemparkan isi kampung kami. Lain dari itu, yang agak ganjil pada Pak Janggut ialah janggutnya. Sayang benar ia pada janggutnya itu. Dipeliharanya baik-baik dan dijaganya benar-benar, sekurang-kurangnya 3 kali dalam sehari disisirnya. Sebetulnya bukan sejak dahulu Pak Janggut suka berjanggut. Dahulu ia sangat benci pada janggut itu, dan ketika itu namanya pun bukan Pak Janggut melainkan Pak Daud. Akan jadi sarang kutus saja janggut itu, katanya, kalau ada orang yang menyuruh dia memanjangkan janggutnya, menambah-nambah kerja awak. Akan tetapi tiba-tiba janggutnya sudah panjang saja, orang kampung heran melihat perubahannya itu. Apakah sebabnya janggutnya dipanjangkannya? Sebenarnya janggut Pak Janggut itu ada kisahnya, dan karena janggutnya itu pula isi kampung menjadi gempar. Beginilah kisahnya itu. Waktu Pak Daud telah pulang ke kampungnya, ia acap kali diundang orang kenduri. Tiap-tiap kali ia pergi, dilihatnya orang yang berjanggut selalu didudukan di sebelah ujung makanan yang enak-enak, selalu terletak di hadapannya. Gulai ayam yang berlinang-linang terhidang di mukanya, goreng ikan yang besar-besar selalu mengelilinginya. Sedang ia, Pak Daud, duduk sebelah bawah, hidangannya biasa saja. Kalau gulai ayam, tulang-tulangnya, kalau goreng ikan, ekor-ekornya pula. Iri benar hatinya melihat itu. Karena itu janggutnya tak dicukur-cukurnya lagi. Tak lama antaranya panjanglah, tebal dan bagus pula. Sejak itulah gelarnya beralih jadi Pak Janggut.
Sekarang kalau Pak Janggut diundang orang kenduri, dia sudah bersiul-siul ular, duduknya sudah ke ujung. Angguk kepalanya tak berhenti, gelengnya bagai sepatung kenyang. Sebentar-sebentar janggutnya dirabanya, macam orang alim besar, tetapi matanya liar melirik ke kiri, melirik ke kanan, kuping hidungnya naik-naik, mencium bau makanan yang enak-enak terhidang di hadapannya. Kalau Pak Janggut pulang ke rumahnya kembali, acap kali ia tertawa terkekeh-kekeh seorang diri. Bininya sampai heran melihatkan apa jugakah yang digelakkan Pak Janggut. Hujan tidak, angin pun tidak. Pak Janggut gelak sendiri, atau sudah bertukar akalkah dia? Tetapi biasanya bininya tak hendak bertanya. Ia sudah tahu juga, tentu Pak Janggut makan besar pula di rumah orang. Oh iya, bininya belum kita ceritakan. Bini Pak Janggut, Nek Rubu namanya. Ganjil pula namanya itu, bukan? Tetapi nama kecilnya bukanlah itu. Waktu ia kawin dengan Pak Janggut, ia masih dipanggilkan orang Patimah. Karena itulah namanya kecilnya. Sesudah si Daud lahir, anaknya yang sulung, ia bergelar Mak Daud. Sesudah itulah baru Nek Rubu. Ada pula kisahnya ia digelali orang demikian. Begini lagi ceritanya. Pada suatu ketika sedang hari terang benderang, tiba-tiba jadi gelap gulita. Bagai malam tiada berbulan, sampai sekarang masih dinamai orang kejadian itu malam tengah hari. Kata orang karena gerhana matahari, ada pula yang mengatakan matahari ditelan hantu Rahu. Ketika itu isi kampung habis bertangisan, lembu dan kerbau berlenguhan, ayam itik berciapan, semuanya habis ketakutan. Perempuan berlari turun, berlari naik, ada yang meratap, ada yang melolong, ada yang memekik-mekik, memanggil anaknya, sangka mereka hari akan kiamat. Patimah pun sangat ketakutan, apalagi ketika itu Pak Daud tak pula di rumah. Ia berlari masuk, berlari keluar. Si Daud yang baru berumur 3 bulan sedang tidur dalam bilik. Patimah masuk ke dalam bilik, si Daud didukungnya, dilarikannya ke jalan raya. Beberapa orang di tengah jalan diseruduknya saja. Ia merubuk hilir, merubuk mudik. Kemana ia akan lari? Ia sendiri tak tahu. Akhirnya ia tertegak seorang diri. Matahari di langit kelihatan pula tersingit. Tak lama kemudian hari pun terang kembali. Patimah memandang kepada anaknya dalam dukungan. Astaga, apakah yang dibawanya? Bukan si Daud yang didukungnya. Sumpit beras yang dilarikannya hilir mudik. Patut sumpit itu diam saja dalam dukungannya. Dan si Daud bagaimana? Dia masih tinggal di dalam bilik. Sudah hampir kaku karena menangis. Kabar itu pecahlah ke seluruh kampung. Sejak itu Patimah digelari orang si Rubu. Setelah ia tua baru jadi Nek Rubu. Demikianlah asal mula gelarnya itu. Nek Rubu tinggi jangkung, jauh lebih tua daripada Pak Janggut. Kulit mukanya sudah berkerenyut. Kulit lehernya menggelambir macam leher sapi jantan. Sungguh pun begitu Nek Rubu belum bungkuk, jalannya masih lurus dan tampannya masih gagah. Kerja pun ia masih kuat, rapi dan bersih segala bekas tangannya. Nek Rubu tak pengecek macam Pak Janggut. Kalau kecek Pak Janggut 10, kecek Nek Rubu baru sepatah 2 patah. Sebab itu jaranglah mereka berselisih. Biasanya yang menjadi buah kecek mereka ialah Janggut, tak lain daripada janggut Pak Janggut. Dan Nek Rubu mengaminkan saja. Suka benar hati Pak Janggut kalau kecek sampai ke janggutnya, tangannya terus bermain di dagu. Matanya berkilat-kilat macam mata tikus dalam gelap. Lubang hidungnya yang lebar kembang kempis. Gelaknya terbahak-bahak sehingga tampak giginya sebuah. Gigi Pak Janggut hanya tinggal sebuah saja lagi, yang di atas sebelah kiri, yang lain sudah habis tanggal. Tetapi yang sebuah itu masih kuat dan rupanya sudah kekuning-kuningan. Pak Janggut menamainya si Tunggal, sebab dia tunggal saja. Pada suatu hari Pak Janggut berkata, "Hei Rubu, lihatlah kemari. Coba katakan,
Janggut siapakah yang nomor satu di kampung ini? Nek Rubu berpekak diri saja. Cobalah banding-bandingkan, kata Pak Janggut pula. Sebanyak ini orang yang berjanggut di sini. Entahlah, jawab Nek Rubu dengan pendek. Pak Janggut tertawa terkekeh-kekeh sehingga perutnya yang buncit itu berguncang-guncang. Jangan malu-malu, Rubu. Katakan sajalah janggut Pak Janggut yang nomor satu. Tak ada lawannya di kampung ini. Coba kau lihat, janggut Pak Saleha tak ada ubahnya dengan janggut induk kambing tua. Janggut Pak Badik, wah itu yang buruk benar. Jarang, kasar, macam bulu babi. Hanya janggut tuanku Imam yang agak bersih, tetapi kecil dan tegar pula. Pendeknya tak ada yang melawan janggutku. Lihatlah, tebal, manis, berombak-ombak, macam laut Sailan. Pak Daud mengurut-urut janggutnya pula, matanya mengerling kepada Nek Rubu. Biasanya Nek Rubu tersenyum saja mendengar Pak Janggut memuji-muji janggutnya. Sekali itu hatinya sudah kesal rupanya. Sudah bosan ia mendengarkan kisah janggut saja sepanjang hari. Ia berkata, kalau Pak Janggut tidak berjanggut, apa yang akan didongeng-dongengkan? Kemana lenyapnya janggut saya? Kata Pak Janggut dengan terkejut. Barangkali terbakar atau dikerat tikus malam hari untuk sarangnya. Nek Rubu sekali-kali pandai juga menyindir dengan olok-olok, tetapi kalau hatinya sudah kesal benar. Oh, kalau begitu mudah saja, kata Pak Janggut. Nantikan dia tumbuh, tetapi dikerat tikus tak boleh jadi. Belum digigitnya sudah kubantingkan tikus celaka itu sampai hancur luluh, terbakar. Tak boleh jadi pula. Siapa yang berani membakar, saya patahkan kaki tangannya. Sesudah itu keduanya sama-sama berdiam diri. Suatu hari Pak Janggut dan Nek Rubu duduk-duduk di beranda rumahnya. Pak Janggut asik menumbuk sirih dalam gobek. Nek Rubu menganyam tikar. Sejak Pak Janggut pensiun, suka benar ia makan sirih. Mula-mula masih dapat dikunyahnya. Sesudah giginya habis tanggal, dipakainya lah gobek. Sirih itu ditumbuknya sampai hancur. Kemudian baru dimamahnya. Merokok suka juga ia kadang-kadang, tetapi tidak secandu makan sirih. Nek Rubu memang hantu sirih, mulutnya jarang yang kosong, selalu penuh berisi sirih. Acap kali waktu tidur masih ada sirih dalam mulutnya. Giginya sudah hitam berkilat-kilat macam batu bara, di sudut bibirnya selalu berleleran air sirih. Pak Janggut terus juga menggobek, Nek Rubu terus juga menganyam. Hari semakin siang, matahari semakin tinggi. Orang dari pekan sudah tampak pulang seorang-seorang. Tiba-tiba Pak Janggut berkata, Rubu, belum jugakah engkau ke dapur? Nek Rubu memandang tepat-tepat kepada Pak Janggut, seolah-olah ia hendak berkata, pukul 8 tadi baru makan, sekarang hendak makan lagi. Pak Janggut kurang senang hatinya melihat pandang Nek Rubu itu. Ia berkata pula, sudah tengah hari, Rubu. Bila lagi engkau akan ke dapur? Sebentar, sudah selesai, jawab Nek Rubu dengan pendek. Sebentar, apa yang engkau gulai? Pete? Pete? Apa? Pete? Pak Janggut berhenti menggobek, matanya dibelalakannya kepada Nek Rubu. Berulang-ulang saya sumbatkan ke telingamu, katanya dengan keras. Saya tak suka gulai petai. Saya tak suka gulai petai. Tiap-tiap kali saya katakan tak suka. Tiap-tiap kali engkau menggulai petai, berbau, busuk, pesing. Saya tak suka. Dahulu Pak Janggut suka benar gulai petai, kata Nek Rubu kepada suaminya Pak Janggut. Dahulu lain, sekarang lain,
Sekarang saya tak suka. Yang saya sukai, engkau tahu, ya ini pengat ikan. Mengerti? Mengapa engkau tak memengat ikan? Pak Janggut sudah marah. Dengar dahulu, kata Nek Rubu. Ia terus juga menganyam. Kalau dalam perutmu penuh oleh marah, baik berjalan-jalan dahulu. Nanti waktu makan baru pulang. Apa? Pulang? Kata Pak Janggut lalu berdiri. Apa yang akan saya kejar pulang? Gulai petek? Terima kasih. Sungkahkanlah sendiri olehmu. Saya tak hendak. Pak Janggut turun merentak. Pintu pagar dihempaskannya. Par! Keras benar bunyinya, sehingga Nek Rubu terperanjat. Ia menuju keluar kampung berjalan terus saja, tak menoleh-noleh lagi ke belakang. Nek Rubu masih menganyam, hanya sudut matanya saja menjeling sedikit. Tua bangka perengut, katanya lambat-lambat. Tua bangka peradang. Pak Janggut terus saja. Langkahnya panjang-panjang, kepalanya tegak, tak menengok ke kiri, tak menoleh ke kanan. Gusar benar dia rupanya. Langit di sebelah barat kelihatan hitam, hari mulai mendung, hening, tenang, tak ada angin, tak ada ribut, hawa udara berasa panas. Tanda hari akan hujan lebat, tetapi Pak Janggut tak peduli, ia terus saja berjalan. Akhirnya ia membelok ke sebuah jalan kecil, kemudian menempuh pematang sawah. Hari semakin mendung, hujan semakin dekat, langkah Pak Janggut semakin panjang. Beberapa ekor kodok berlompatan masuk selokan karena terkejut oleh langkah Pak Janggut. Cet, kuak, cet, kuek, cet, kuek, bunyinya sambil menyelam. Pada pendengaran Pak Janggut kedengarannya cek, wak, cek, wak. Artinya nyah pergi orang tua buruk, nyah pergi orang tua buruk. Binatang celaka, berunggut Pak Janggut. Awas, dicekannya macam anjing, rasai ini. Pak Janggut mengambil tanah sebongkah lalu dilemparnya binatang itu. Dung! Air selokan memercik ke atas, muka Pak Janggut basah. Kodok tak kena. Cek, cek, cek. Terdengar bunyi di sana-sini. Hati Pak Janggut semakin panas. Kalau dapat mau dia rasanya mengunyah-ngunyah binatang celaka itu. Tak jauh dari situ tampak oleh Pak Janggut seekor kodok hijau di atas pematang. Binatang itu membelakang, memandang ke langit sambil berbunyi kuak, kuak, kuak. Agaknya ia sedang memanggil hujan. Itu bangsanya. Rasailah tanganku, berungut Pak Janggut lambat-lambat. Giginya dipergesek-gesekannya karena marah. Rok, rok, rok. Suaranya yang sebenarnya bukan giginya karena Pak Janggut tak bergigi lagi, tetapi tulang gerahamnya. Pak Janggut merangkak lambat-lambat hendak menangkap binatang itu. 4 langkah lagi, 3 langkah lagi, 2 langkah lagi, selangkah. Pak Janggut mengulurkan tangannya. Cap! Pak Janggut hanya menangkap angin. Kodok terbang melompat masuk selokan. Seketika itu juga Pak Janggut terpekik. Au, mataku dikencinginya. Aduh pedihnya. Aduh, bukan muatan. Mata Pak Janggut tak dapat dibuka. Ia rubu-raba ke sana sini bagai orang buta kehilangan tongkat. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan demikian. Semoga kita besok bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.